Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita masih membahas tentang orang-orang yang berada di dalam doa para malaikat, golongan orang-orang yang senantiasa dengan amal-amal tertentu didoakan oleh para malaikat. Dan yang terakhir yang sudah kita bahas yaitu orang-orang yang mendoakan saudaranya, bahkan saudaranya tidak tahu sedang didoakan, maka malaikat menjawab doa itu dengan kalimah amin, lalu malaikat tambahkan walaka bimislin, dan semoga engkau pun mendapatkan seperti yang engkau doakan untuk orang lain. Artinya setiap kebaikan akan kembali kepada kita. Makin banyak berdoa untuk orang, makin banyak kebaikan itu kembali untuk kita karena jawaban para malaikat. Maka dalam hadis yang lain disebutkan bahawa setiap kita mendoakan dengan kalimat mukminin dan mukminat, maka semua yang mendapatkan doa itu, sejumlah kaum mukminin dan mukminat juga akan kembali kepada kita. Maka banyak-banyaklah berdoa untuk orang sesama muslim, sesama muslimah, ya, untuk kaum mukmin dan mukminah. Baik, itu hanya sekedar pengingat ulang. Kita sambung golongan berikutnya yang paling disenangi oleh malaikat di dalam doa-doa mereka, yaitu orang-orang yang mengunjungi saudaranya yang sakit. Ini salah satu amalan sederhana, tapi Masya Allah dipenuhi dengan berbagai ragam pahala dari Allah melalui keridaan Allah dan keridaan para malaikat. Amalan ini sangat diagungkan oleh Rasulullah, sehingga tidak ada satu sahabat pun yang Rasulullah mengetahui bahawa dia sakit kecuali Rasulullah pasti mengunjunginya. Karena kebiasaan Nabi SAW, ketika mengetahui salah satu sahabatnya sakit, beliau datang mengunjunginya. Bahkan salah satu sahabat Nabi yang tidak bisa hijrah bersama Nabi, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau tergeletak di atas kasurnya bertahun-tahun, sakit yang panjang, sehingga beliau tidak bisa berhijrah bersama Nabi. Nah, ketika Nabi mengunjungi kota Makkah, Rasulullah menyempatkan untuk mengunjungi Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, disitulah Sa'ad sangat bergembira dengan kedatangan Nabi SAW yang menyempatkan untuk datang ke rumahnya. Disitulah Sa'ad mengeluarkan kata-kata, ya Rasulullah, engkau tahu bahawa aku punya begitu banyak harta, sedangkan anak perempuanku cuma satu orang.
Jadi karena dia merasa bahawa ini mungkin sakit yang akan mengambil nyawanya. Lalu kemudian dia berkata ke Rasulullah, apakah aku sedekahkan semua hartaku untuk orang lain? Cukup sedikit saja untuk anak perempuanku yang satu ini. Kata Rasulullah, jangan. Lalu kata Sa'ad, kalau begitu setengah boleh aku sedekahkan untuk orang lain, aku wasiatkan untuk orang lain. Kata Rasulullah, jangan. Kata Sa'ad, kalau begitu sepertiga boleh. Kata Rasulullah, wasulus, baik, kalau sepertiga engkau ingin wasiatkan untuk orang lain, silahkan. Wasulus kathir, kata Rasulullah, dan sepertiga itu pun sudah banyak. Ini menjadi hadis yang menjadi patokan kalau mau wasiat harta untuk orang lain selain daripada ahli waris, tidak boleh lebih daripada sepertiga. Sepertiga pun banyak. Jadi utamakan dulu. Jadi disambung hadis itu oleh Rasulullah, utamakan dulu. Tinggalkan harta untuk anak, untuk isteri, agar mereka tidak mengemis setelah kematian kita. Itu lebih utama dan lebih besar pahalanya dibandingkan untuk berbagi-bagi kepada orang lain yang tidak punya hubungan ahli waris. Nah, ini masa sakit Sa'ad hadis itu diceritakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan mengunjungi salah satu daripada budaknya, khadimnya. Jadi di antara salah satu budak Rasulullah ada yang beragama Yahudi. Beragama Yahudi, masih remaja, sakit. Dan Rasulullah begitu mengetahui salah satu budaknya sakit, dia kunjungi. Lalu kemudian ketika sampai sudah di rumah itu, Rasulullah mendekati pemuda Yahudi itu, iaitu budaknya. Lalu dia berkata, aslim. Rasulullah langsung berkata, aslim, masuklah Islam. Di tengah masa sakitnya, remaja ini tidak berani menjawab. Lalu dia menoleh ke ayahnya, seakan-akan ingin bertanya, apakah boleh atau tidak aku masuk Islam, karena ini perpindahan akidah. Apa kata ayahnya? Ati' Abul Qasim, sambil menganggukkan kepala, memberi kode. Kemudian ayahnya mengatakan, taatlah engkau kepada Abul Qasim. Abul Qasim itu Rasulullah. Setelah itu pemuda itu mengucapkan syahadat setelah dapat izin dari orang tuanya. Dia ucapkan syahadat. Nah, ketika Rasulullah keluar dari pintu pemuda ini, Rasulullah mengatakan di tengah-tengah sahabat, alhamdulillahillazi anqazahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan satu orang lagi dari api neraka. Jadi ini juga menjadi dasar patokan, boleh tidak berkunjung ke rumah, berkunjung ke orang yang sakit yang bukan Islam, non Muslim. Jawaban para ulama, dibolehkan. Dibolehkan selama tendensinya adalah kita melihat ada tanda-tanda bahawa yang Islam itu mudah-mudahan dengan kehadiran kita mendapatkan hidayah, yang non-Islam itu mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Jadi yang tidak bolehlah mengunjungi kafir yang kita dianggap sebagai rendahannya. Ini akan merendahkan agama. Mungkin bisa jadi dengan kedatangan kita, orang-orang Yahudi yang kita kunjungi, orang Nasrani sakit, dia akan merasa bahawa, lihat, orang Islam saja mengakui agama kita, sehingga dia sakit, sehingga kita sakit pun didatanginya. Nah, ini yang tidak dibolehkan. Jadi jemaah melakukan Allah, lihatlah bagaimana gaya hidup Nabi memuliakan dengan cara mengunjungi orang sakit, dari mulai orang itu Islam atau kafir tetap dikunjungi oleh Nabi SAW. Dan ini adalah salah satu amal Nabi. Oleh karena itu kita ini sebagai umat Muhammad hendaknya mengejar salah satu amalan ini. Jangan biarkan saudara kita berada di rumah sakit berhari-hari tanpa kehadiran kita, walaupun hanya satu dua di antara kita. Kalau ada di antara jemaah kita yang selalu bersama kita,
Tiba-tiba kita tidak melihat wajahnya dalam beberapa hari, tanyailah. Atau beritahukanlah kalau dapat informasi itu. Beritahukanlah bahawa fulan sakit, sudah lama tidak berjamaah. Kadang-kadang kita tidak tahu bahawa salah satu di antara kita sedang sakit. Ketika kita dengarkan, maka sesempat mungkin datangilah. Dan ini amalan yang sangat besar pahalanya. Orang-orang yang datang mengunjungi orang sakit, dia telah berada di dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah begitu sayang kepada orang-orang yang mengunjungi saudaranya yang sakit. Dan di antara buktinya hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah menceritakan sebuah percakapan dalam hadis qudsi ini antara Allah dan hamba di hari kiamat. Kata Rasulullah, Inna Allah Azza wa Jalla yaqulu yawmal qiyamah. Nanti di hari kiamat, kata Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengajak bicara hamba. Lalu Allah berkata kepada hamba, Ya bana Adam, wahai anak Adam, maridtu falam ta'udni. Ketika dulu aku sakit, kenapa engkau tidak mengunjungiku? Ini cerita aneh kadang-kadang kita dengarkan. Allah berkata, wahai anak Adam, ketika dulu aku sakit, kenapa engkau tidak mengunjungiku? Maksudnya di dunia. Qala ya Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Bagaimana kami mengunjungimu wahai Tuhan kami, sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Maksudnya hamba akan menjawab, bukankah engkau Tuhan semesta alam? Mana mungkin engkau sakit? Jadi hamba tidak mengerti ke mana arah tujuan pertanyaan Allah. Jadi seakan-akan Allah memanusiakan dirinya. Maka keheranan hamba sambil menjawab, mana mungkin engkau sakit? Bagaimana kami mengunjungimu sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Lalu Allah menjawab, amma alimta anna abdi fulanan marida falam ta'udhu. Bukankah dulu di dunia ketika engkau tahu bahawa salah satu hambaku sakit, lalu engkau tidak mengunjunginya? Jadi Allah ingin mengatakan bahawa dulu ada hamba yang kuciptakan, lalu mengakui aku sebagai Tuhan, mengakui Muhammad sebagai Rasul. Ketika dia sakit, kenapa engkau tidak mengunjunginya? Allah sambung, amma alimta annaka law uttahu lawajadtani 'inda. Padahal engkau tahu, seandainya engkau mengunjunginya, engkau tahu aku ada di tempat itu, yaitu di tempat orang sakit itu. Maksudnya kekuasaan Allah, keridaan Allah, rahmat Allah sedang menunggu kita di tempat saudara kita yang sakit. Maka seakan-akan orang yang mengunjungi orang sakit, dia sedang menyelam di dalam kasih sayang Allah. Makanya ini amal, Pak, sederhana sekali. Datang cuma paling lama setengah jam, ya. Tetapi Masya Allah, Allah sampai menyindir orang yang tidak pernah mengunjungi saudaranya yang sakit dengan mengatakan, aku ada menunggu kalian mengunjungi salah satu hambaku, ku berikan segala rahmat dan kasih sayangku kepada yang kunjung, tetapi engkau tidak mengunjungiku di dunia. Maka kita kehilangan salah satu pahala yang terbesar. Dan bisa-bisa ketika kita ikhlas mengunjungi saudara kita yang sakit tanpa ada apapun yang kita harapkan selain daripada ridha Allah, kalau Allah ingin memilih amal itu sebagai pembuka pintu surga di tengah-tengah banyaknya maksiat kita, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berhak memasukkan surga hamba yang diridhai dengan menghapus semua maksiat, kecuali maksiat yang kecuali amalan yang diwajibkan, kalau ditinggalkan itu menjadi maksiat yang menjadi perkara besar. Jadi rukun Islam itu kalau ditinggalkan itu menjadi penghalang dari amal yang lain. Tapi kalau maksiat selain daripada meninggalkan rukun Islam, kalau Allah ingin mengatakan walaupun engkau berzina, walaupun engkau mencuri, hari ini dengan engkau mengunjungi hambaku yang sakit, aku masukkan engkau ke surga, masuklah ke surga. Masya Allah, itu hak Allah.
Jadi kita perlu memahami satu poin penting, kita ini masuk surga bukan dengan banyaknya amal yang kita lakukan, bukan dengan begitu hebatnya tubuh ini bergerak-gerak ya, untuk ibadah, tetapi masuk surga di atas ridha Allah. Namun salah satu yang membuat Allah ridha adalah banyaknya ibadah. Itu salah satu jembatan membuat Allah ridha. Jadi jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, bayangkan begitu sayangnya Allah kepada orang-orang yang mengunjungi saudaranya yang sakit. Dan itu belum kita bicara tentang pahala yang besar yang lain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ma min muslimin, kata Rasulullah, setiap orang yang muslim, ada akhahu, yang mengunjungi saudaranya yang sakit, illam bata'asallah lahu 70,000 malak, maka Allah akan utus 70,000 malaikat yusalluna alaihi, yang terus-terusan mendoakan orang yang mengunjungi orang sakit ini, min ayyi sa'atin nahar kana, dia kunjungi di waktu pagi, didoakan sepanjang siang oleh malaikat. 70,000 malaikat mendoakannya sepanjang siang, dari subuh, dari semenjak dia pergi, didoakan sampai menjelang maghrib. 70,000 malaikat berebut mengatakan, ya Allah, ampunkanlah dosa orang ini, ampunkanlah dosa, sayangilah dia ya Allah. Itu yang didoakan, bukan yang sakit. Yang sakit itu punya fadilah sendiri kalau dia bersabar. Yang didoakan yang kunjung, yang Tuhan. Bayangkan hebatnya pahala orang yang mengunjungi orang sakit. Lalu kemudian hatta yumsi, didoakan sampai petang. Wa min ayyi sa'atil laili kana hatta yusbih, yang kunjung di malam hari, yang berkunjung setelah maghrib, didoakan 70,000 malaikat sampai subuhnya. Masya Allah, kita sudah tertidur, bahkan mengorok, bahkan mengences. Jadi biabah dai, tapi malaikat mendoakan kita dalam tidur kita sampai subuh, hanya karena mengunjungi saudara kita yang sakit dari maghrib sampai isya. Hanya itu saja kita datang, sebentar saja. Nah, oleh karena itu jemaah melakukan Allah, ini adalah salah satu kesempatan masuk surga. Makanya janganlah biarkan saudara kita dalam keadaan termenung lalu bersedih, dan dia memikirkan di tengah sakitnya, kenapa tidak ada satu orang pun dari jamaah masjid yang datang, padahal kita selalu bersama-sama. Itu menyedihkan hati orang yang sakit. Kita selalu bersama di waktu subuh ya, aku melihatmu, engkau melihatku, tapi aku ketika tidak ada di masjid, kenapa aku tidak dikunjungi? Dan itu menjadi satu kesedihan. Maka begitu datang rombongan, baik perwakilan ataupun siapa saja, maka terbukalah taman-taman surga di tempat kita mengunjungi orang sakit tersebut. Jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, perlu hal juga kita kabarkan, ketika kunjung ke rumah sakit itu panjang cerita adabnya, tapi hal-hal yang paling penting, yang pertama, kunjungilah dengan ikhlas. Jadi jangan mengharapkan jabatan. Orang yang suka mengharapkan sesuatu selain daripada Allah, yang dikunjung hanya bosnya yang sakit. Kalau kepala sekolah sakit, randum guru ujar rame-rame. Begitu OB sakit, yang begelih-begelih WC sakit, enggak ada yang datang guru satu pun. Kenapa? Enggak ada jabatan yang bisa diangkat. Tapi kalau pimpinan perusahaan atau komandan dalam satu instansi militer, ramai-ramai anak buah, penuh rumah sakit. Begitu anak buah yang sakit, ana tahu kunjung, tertaha-taha, terbia-bia dia di situ, Pak. Bayangkan, itu kondisi orang yang tidak ikhlas, itu tidak dapat pahala ini. Jadi dia berharap agar dilihat. Kalau tidak mati yang sakit, kalau mati yang sakit itu apa dapat lagi? Tidak dapat apa-apa lagi. Ini yang pertama, ikhlaskan. Sebelum pergi, ikhlaskan kerana Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat tentang ini saudara kita sesama muslim. Jangan harap darinya, haraplah dari Allah. Lalu kemudian
Bawalah berita gembira ketika sakit, mulai dengan oleh-oleh, itu berita gembira. Jadi sedekah dapat pahala sendiri, Pak. Kunjung itu tanpa sedekah pun dapat pahala ini, karena yang disuruh oleh Nabi kunjung, bukan disuruh bawa oleh-oleh. Ya. Namun Masya Allah, kita menambahi dengan oleh-oleh. Di tangan kita ada buah-buahan, ada roti, ada yang tidak bawa apa-apa tapi bawa sedekah. Karena sebahagian orang sakit menunggu sedekah daripada bawa buah-buahan. Kita kadang-kadang aneh, orang sakit kita bawa buah ini, buah itu, satu pun nggak bisa dimakan. Yang gemuk siapa? Yang bezuk, sesama yang bezuk, makanlah, makan. Nanti datang rombongan lain, buah-buahan orang pertama dikasih ke orang kedua, yang kedua kasih orang ketiga. Jadi yang tembun urung je. Dia orang sakit, pahit lidahnya, tidak bisa mencicipi apapun. Itu pula yang kita bawa. Maka lihat-lihat keadaan. Makanya banyak kenyataan ketika kita datang di rumah sakit, itu buah-buahan sudah berkilo-kilo di meja, nggak ada yang makan. Yang nunggu pun nggak sanggup makan lagi, sudah capek menunggu orang sakit. Kadang-kadang perlu dipikirkan, nggak perlulah bawa roti selai terus-terusan sampai selainya mekulat sendiri, Pak. Roti berkulat apa bahasa Indonesia-nya? Berjamur. Roti berjamur, selai berjamur, nggak ada yang makan. Lebih bagus bawa sedekah. Jangan hitung-hitung sedekah sejumlah roti selai. Karena ada orang yang Masya Allah kadang-kadang itu dia hitung, kalau beli roti selai 10.000, rotinya 10.000, 20.000 kami, Masya Allah. Kalau bisa jangan, karena kan sekali kita kunjung kadang-kadang. Nah, kemudian bahagiakan dia dengan kalimat-kalimat yang bahagia, cerita yang senang-senang. Insya Allah sembuh. Insya Allah selama kita masih diberi umur oleh Allah, kita akan bersama lagi di dalam masjid. Itu yang diceritakan. Jadi jangan cerita ada tetangga saya sakit kayak gini juga, entah 2 hari langsung meninggal. Itu pulang kita dia langsung meninggal. Membuat hatinya kecut. Itu garis di monitor itu yang dari begini-begini langsung lurus setelah pulang kita. Gara-gara kita mengecutkan hatinya. Jangan. Walaupun kita tahu dokter telah mengatakan sangana tripli, kata dokter semua organ tubuh sudah tidak berfungsi. Kita tahu itu, tapi jangan cerita itu. Memang begitu adabnya. Bahkan dokter pun, oleh Imam Nawawi ketika bicara tentang adab berkunjung ke orang sakit, dokter pun ketika ditanya oleh pasiennya, itu dibolehkan bertauriyah. Tauriyah itu memutar-mutar bahasa. Jadi pasien nanya, dok, bagaimana keadaan saya? Apa sakit saya? Dokter tetap, walaupun dia menyebutkan sakitnya, disuruh tauriyah. Nggak apa-apa, biar insya Allah banyak yang sembuh. Sabar saja, banyak-banyak doa. Padahal dokter tahu ini mungkin besok lewat. Karena ilmu dokter secara zahir itu tahu ni organnya ini sudah nggak bisa berfungsi, kan tanda-tanda begitu nampak. Tapi tetap disuruh yang baik-baik. Maka jemaah mereka Allah Subhanahu Wa Taala berikan kabar gembira, berikan berita bahagia kepada orang yang sakit itu. Lalu kemudian jangan lama-lama. Kalau si sakit memang tidak bisa berkomunikasi lama, cukup sebentar. Kecuali dia senang, dia yang mengatakan jangan pulang dulu. Saya senang. Kalau bapak datang saya senang. Kalau ibu datang saya senang. Misal contohnya, maka di situ boleh berlama. Tapi kalau dia tidak mengatakan apa, dia diam saja, janganlah kita berlama-lama di tempat itu. Kemungkinan kita akan mengganggu istirahatnya. Nah, jemaah mereka Allah Subhanahu Wa Taala, lalu pulanglah dengan berdoa. Jadi doakan orang sakit. Itu pahala untuk kita, kan sudah kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Yang kita doakan itu kembali ke kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendoakan orang yang sakit dengan beragam doa. Di antaranya Rasulullah berkata, Allahumma rabbin nas azhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Itu paling kurang kita mendoakan la ba'sa tahurun, insyaallah tidak mengapa, insyaallah kembali suci. Maksudnya dengan datangnya sakit ini dosa-dosa kita dibawa lari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu mengejar-ngejar kebaikan dalam masalah ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.